paksa melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Bentuk praktik kerja paksa pada masa Daendels sebagai berikut. 1. Pembangunan jalur dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur. 2. Pembangunan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Pembangunan pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Pembangunan benteng-benteng pertahanan. 5. Perbudakan di berbagai perusahaan tambang dan perkebunan. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah berkaitan erat dengan masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Pulau Jawa. Thomas Stamford menjabat sebagai Letnan Gubernur di Pulau Jawa pada 1811 sampai 1816. Seiring kedatangan Raffles di Pulau Jawa, muncul kebijakan baru yang disebut Landret atau sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki beberapa aturan sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun memiliki hak kepemilikan tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pajak kepala adalah pajak pemungutan suara. Dalam perkembangannya, sistem sewa tanah dianggap memberatkan rakyat. Selain itu, sistem sewa tanah menggambarkan seolah-olah rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah digunakan untuk kepemilikan pemerintah Inggris. Pelaksanaan sistem sewa tanah memiliki banyak kelemahan sehingga mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah yaitu: 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki luas tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh tanam paksa. Kebijakan tanam paksa dilaksanakan di Indonesia pada 1830. Pada saat itu, wilayah Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan tanam paksa di Hindia Belanda guna mengatasi kekosongan kas negara pemerintah Belanda. Pelaksanaan tanam paksa dimulai